Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dimanapun saudara berada, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini hari Ahad 21 Desember 2025, kami tim Hidayah Berbagi Indonesia sedang melaksanakan proses pendistribusian bantuan-bantuan yang telah dititipkan melalui lembaga kami, yaitu Lembaga Hidayah Berbagi Indonesia, untuk disalurkan kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam banjir di Pulau Sumatera, yang terkhusus kami distribusikan di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Tamiang. Kali ini saya berada di salah satu posko yang terdampak oleh bencana tersebut, dan kami sedang bersama dengan Bapak siapa? Pak Mustaqim. Pak Mustaqim. Bapak Mustaqim, boleh diceritakan Pak, kronologi kejadian banjir di wilayah ini seperti apa, berapa lama hari tergenang, dan juga berapa dampak kerugian yang terjadi? Baik, kronologis peristiwa banjir ini yang pertama memang terjadi hujan lebat. Hujan lebat diiringi dengan angin yang sangat kencang, kemudian air itu perlahan-lahan naik semakin cepat sehingga merendam sekitar 205 KK, 700 jiwa masyarakat kami di sini. Apa yang kami ingin sebenarnya yang terjadi ini dari angin itu, maka masyarakat kita mengungsi. Dari dampak ini rumah banyak yang rusak. Jadi hampir 95% lah kerusakan rumah kita ini. 95% roboh, kemudian ada yang nggak bisa ditinggalin lagi, kemudian ada yang masih bisa direnovasi. Ini yang kita sedang gotong royongin, karena di sini kekuatan kami sebenarnya bangkit dari kegotong royong, semangat kebersamaan dengan gotong royong. Jadi warga kita kerahkan untuk angkat rumah yang bergeser kembali kepada posisinya. Yang rusak juga kita belikan alat-alat untuk kita bantu agar mereka bisa kembali ke rumahnya. Seperti itu. Iya, bila dilihat saat ini ya Pak, ya, kondisi di sini memang tidak terlalu banyak lumpur gitu ya Pak. Namun hal ini seperti apa Pak, realnya gitu yang terjadi itu, apakah banjir ya seperti apa gitu Pak? Ya, kalau di sini kedalaman air 10 sampai 12 meter. 10 sampai 12 meter. Kalau lumpur memang tidak terlalu banyak, tapi juga ada lumpurnya. Jadi dengan adanya air yang tinggi itu, lumpur yang tidak banyak karena sebab ada banyak pohon. Jadi pohon-pohon ini berpengaruh untuk bisa menghalang laju derasnya air. Kemudian volume lumpur juga berkurang karena banyak yang terserap dengan batang pohon sawit. Berapa hari Pak lama air merendam daerah? Kita pertama naik air itu di hari Selasa November 2025. Kemudian sekitar hampir 12 hari 12 hari terendam di sini. 12 hari itu terendam air yang kita tidak bisa beraktivitas. Sebab di tempat kita salah satu kekurangannya adalah masuk air cepat, lambat keluar. Itu menyebabkan kita. Selama 12 hari itu, hari pertama masuk bantuan itu di hari berapa Pak? Kami sejak 12 hari masuk itu, setelah air satu dada, kita sudah bisa berenang, kita mencari informasi di luar. Karena kawan-kawan di sini sudah berteriak, masyarakat kita sudah menjerit, ya. Bukan berarti kami menyampingkan peran pemerintah. Saya yakin pemerintah juga bekerja, namun kan mereka juga dengan kesibukan dan musibah yang sama. Banyak relawan LSM lembaga yang hadir, makanya kami mengucapkan terima kasih kepada peran besar lembaga relawan yang telah hadir. Di hari yang keempat itu kami sudah bisa berjalan, sudah bisa lihat rumah. Di situ juga kami belum ada bantuan. Makanya kami menyuarakan itu, barulah masuk beberapa lembaga kemarin. Sejak masuk lembaga itu, barulah banyak orang-orang datang ke tempat kita. Berarti artinya wilayah ini tidak ada satupun NGO ataupun organisasi lain yang tahu secara langsung bahwa di sini terdampak. Warga harus ke area perkotaan meminta bantuan, dan akhirnya bantuan bisa betul. masuk. Belum ada lembaga sih yang tahu. Saya terisolir ada satu tempat yang tersebut, belum ada lembaga. Ini karena ada beberapa lembaga yang masuk memang statement video kita, kemudian kita sampaikan kepada mereka nyampaikan dari media-media yang berkembang sehingga mereka banyak tahu. Seperti itu. Dan sampai saat ini masih mengungsi ya Pak ya? Masih ada beberapa pengungsian, makanya itu ada tenda-tenda, itu adalah rumah yang mereka belum ditempati. Mereka masih mengungsi. Ya mudah-mudahan harapan kita ada relokasi yang bisa diambil kebijakan oleh pemerintah daerah kita, atau kalau seandainya ada relawan donatur yang siap untuk menyiapkan tempat singgah, itu kita akan siapkan. Shelter ya Pak? Shelter kita akan siapkan, karena kan kita tidak tahu cuaca alam ini.
seandainya nanti ada banjir susulan kan kita sudah mempersiapkan diri gitu. Iya, siap. Selain daripada program recovery ya, Pak, kiranya kalau misalkan nanti ada bantuan berupa pemberdayaan dan lain sebagainya, Nah, itu boleh sangat-sangat diharapkan sih, karena kita kan berharap hari ini untuk mengentaskan jumlah kemiskinan. Di luar sana kan sudah banyak, maaf izin kita, yang meminta-minta dari jalan ke jalan, itu kita larang warga kita agar tidak jadi pengemis. Artinya hari ini warga kita hampir seluruhnya di Tamiang ini putus mata rantai pekerjaan. Makanya harus ada program pembinaan yang diberikan oleh dari manapun kepada masyarakat kami, UMKM misalnya, karena di sini adalah salah satu lumbung adanya ternak dan banyak ternak yang mati. Kita berharap ada lembaga yang bisa hadir untuk membina kami di bidang itu supaya bisa kami bangkit kembali. baik. Insya Allah. Baik, terima kasih, Pak. Baik, Masya Allah. Baik, saudara-saudaraku, itu tadi pernyataan dari salah satu tokoh di wilayah sini bahwa banjir ini sudah menghentikan kehidupan dan juga penghidupan masyarakat di sini. Tentunya masih banyak langkah yang harus kita perbuat, banyak aksi-aksi nyata yang harus kita realisasikan untuk saudara-saudara kita yang di sini, terutama selain daripada program-program recovery adalah program-program pemberdayaan, di mana ketika bencana ini sudah melanda, warga di sini bisa kembali bangkit, bisa kembali beraktivitas, dan bisa kembali menemukan kehidupannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.